Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abidai Wisaya Putra dan di sini saya akan membahas mengenai tentang ISO 14001 dalam dunia industri, di mana kita akan mempelajari cara penerapannya dan cara pemakaian dari ISO 14001 ini. Jadi sebelumnya itu kita telah membahas tentang ISO 15001. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ISO 14001, yaitu yang pertama tentunya kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan ISO 14001 itu dan apa bedanya dengan ISO 15001. Nah, yang perlu kita ketahui, ISO 14001 ini adalah standar internasional untuk sistem manajemen lingkungan atau Environmental Management System, yang dalam bahasa Inggris adalah IMS. Jadi dalam Indonesia itu ISO 14001 ini diketahui sebagai sebuah manajemen untuk dalam sebuah perusahaan untuk memperhatikan standar lingkungan yang ada, sehingga sebuah perusahaan tetap bisa memperhatikan lingkungannya agar bisa berkembang lebih baik lagi. Lalu ISO 14001 ini juga dikembangkan oleh International Organization for Standardization atau namanya juga ISO. Nama ini dikenal sebagai oleh pengembangnya juga, yaitu ISO atau International Organization for Standardization. Lalu tujuan dari ISO 14001 ini adalah untuk membantu organisasi meningkatkan kinerja lingkungan, memenuhi kewajiban kepatuhan, dan mencapai tujuan lingkungan. Jadi ada 3 tujuan utama dari ISO 14001 ini, yaitu meningkatkan kinerja lingkungan. Jadi nggak hanya memikirkan profit atau memikirkan kinerja dari pegawainya, cuman juga memikirkan dari kinerja lingkungannya, apakah lingkungannya sudah baik, apakah dengan industri saat ini sudah lingkungannya sudah baik atau belum. Itu tetap diperhatikan karena lingkungan ini sangat penting untuk menunjang kehidupan di masa depan. Jangan sampai anak cucu kita nanti tidak bisa merasakan sumber daya alam atau lingkungan yang bisa kita rasakan saat ini. Jadi tugas kita adalah untuk mempertahankan dan terus melestarikan lingkungan. Jadi tentu saja di ISO 14001 ini kita harus tetap mempelajari tentang kinerja lingkungan dan memenuhi kewajiban kepatuhan terhadap lingkungan juga. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat dari ISO 14001 ini bagi dunia industri terutama. Di sini kita membahas tentang dunia industri. Nah, yang pertama adalah efisiensi sumber daya alam. Jadi efisiensi ini sangat perlu sekali ya. Walaupun sumber daya alam terbarukan saat ini mungkin nggak akan habis, nggak akan hilang, tetapi kita juga harus bisa mengefisienkan sebaik mungkin, karena energi itu tidak boleh dibuang sia-sia, energi tidak boleh borosnya nggak boleh. Kita harus bisa memanfaatkan secara efisien dan efektif mungkin. Lalu yang kedua adalah untuk kepatuhan hukum. Nah, tentu saja jika lingkungan itu juga akan dilindungi terhadap hukum, maka dari itu kita harus tetap mematuhi hukum-hukum yang ada dengan menerapkan atau melestarikan sumber daya alam yang ada pada saat ini. Yang ketiga adalah untuk kepercayaan publik. Tentunya sebagai citra dari masyarakat, perusahaan harus menerapkan prinsip-prinsip yang dapat mengembangkan sumber daya alam. Tidak bisa, contohnya dalam dunia industri, tidak bisa dunia industri tersebut membuang sampah limbah sembarangan ke sungai. Itu akan merusak sungai atau pun akan merusak alam, dan itu akan merusak citra dari perusahaan tersebut kepada masyarakat atau publik. Yang ketiga adalah pengurangan resiko lingkungan. Tentu saja contoh tadi bisa kita gunakan juga ketika ada pabrik industri, contohnya di sini itu membuang limbah, itu tidak memperhatikan lingkungan, berarti dia merusak lingkungan. Dan tujuannya ada manfaat dari ISO 14001 ini, dia itu untuk mengurangi resiko lingkungan agar lingkungan itu tetap jaga dan tetap baik. Lalu setelah itu kita membahas tentang langkah atau implementasi yang kita terapkan untuk ISO 14001 ini dalam dunia industri. Nah, yang pertama langkahnya adalah tentu saja adanya perencanaan atau planning. Sebuah rencana itu sangat penting agar bisa terjalin dalam ISO 14001 ini, agar bisa berjalan dengan baik dalam suatu perusahaan. Lalu yang kedua adalah atau pelaksanaannya. Kita perlu melakukan atau mengimplementasikan ISO 14001 ini dalam dunia industri. Bukan hanya perencanaan aja, tapi rencana itu diterapkan dan dilakukan agar bisa tujuan dari ISO 14001 ini bisa tercapai dan bisa efektif untuk kedepannya. Lalu yang ketiga adalah pengawasan. Setelah kita melakukan pelaksanaan, tentu saja kita harus mengawasi dengan baik, di cross check apakah ada yang salah atau sudah berjalan dengan baik, bagaimana perkembangannya, bagaimana hal-hal yang ingin dicapai, apakah sudah tercapai atau belum. Itu di pengawasan, di checking, cross checking ini tidak hanya sekali, tetapi dilakukan berulang-ulang agar bisa mengetahui proses dari pelaksanaan yang telah kita lakukan.
Lalu langkah yang keempat adalah tindakan perbaikan. Setelah kita mengawasi, setelah kita melakukan checking, ketika ada suatu kesalahan atau ada suatu problem di dalam ISO 14001 ini, kita akan melakukan tindakan perbaikan atau melakukan action untuk melakukan perbaikan agar ISO 14001 ini dapat mencapai tujuan dan kesempurnaan. Lalu kita juga akan membahas kali ini adalah studi kasus atau implementasi ISO 14001 ini pada industri manufaktur. Nah, yang pertama adalah industri otomotif. Nah, fokus pada lingkungan kali ini itu yaitu industri otomotif. Saya akan membahas tentang industri otomotif yang menerapkan tentang ISO 14001 ini. Nah, tantangan yang ada dalam ISO 14001 ini adalah yang pertama adalah biaya implementasi. Karena dia memperhatikan informasi lingkungan yang ada, dia itu juga biayanya itu terutama meningkat. Nggak bisa biayanya hanya segitu-segitu saja. Yang kedua adalah perubahan budaya kerja, ketiga kepatuhan dan pengawasan, dan keempat adalah teknologi dan infrastruktur. Lalu dampak ISO 14001 ini terhadap lingkungan adalah penurunan emisi karbon dioksida, karena ISO 14001 ini sangat baik untuk lingkungan. Lalu juga ada pengurangan limbah industri, lalu ada peningkatan air lebih baik, lalu ada penghematan energi. Itu ISO itu mendukung sekali. Nah, kesimpulan yang saya dapatkan dari sini adalah ISO 14001 ini sangat membantu industri-industri dalam menerapkan kesehatan lingkungan maupun masa depan lingkungan yang lebih baik dan lebih efisien lagi. Terima kasih, itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.